Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka la ibadatillah wa sawa Allahil zaman manhajatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tatahharu jahratu illa bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Istri, anak-anak, cucu, cucu, dan saudara-saudariku sekalian yang berada di semua alam. Pada akhir zaman ini, jangan lagi kita cari ilmu, kesaktian, atau ilmu kulit-kulit, tapi carilah ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah adalah ajaran pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjang batiniyah, memperkayakan hati, perbendaharaan hati, agar tidak sia-sia manusia menjadi rahasia Allah. Oleh karena Allah itu pun rahasia insan manusia itu. Al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Jangan lagi mencari surga, tapi carilah yang memberikan surga itu. Jangan lari. Jangan lagi mencari ilmu kesaktian, tapi carilah yang memberikan kesaktian itu. Carilah yang menjadikan kita, yang menjadikan dunia beserta isinya
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal dina ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Mengenal Allah takluknya kepada mengenal diri, yang benar-benar diri, bahwa di dalam diri ada diri. Man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Mari kita ikuti sejarah para leluhur-leluhur kita, para datu-datu kita, saudara-saudara kita yang terdahulu, para ahlu sunnah wal jamaah, Datuk Sanggul, Abang, Abdul Samad, dan yang lain-lainnya. Di dalam perjalanan mereka menurunkan ilmu ma'rifatullah kepada anak cucu, dan sampai pada kita sekarang ini, di mana-mana ada mereka yang pada ahlu sunnah wal jamaah. Saya memberikan contoh untuk kita di Maluku ini banyak, tapi banyak pula tidak dikenal orang. Karena mereka memberikan atau memberikan contoh, atau mereka menyembunyikan jati dirinya sebagai wali Allah. Ada yang sehari-harinya kita lihat seperti orang gila yang ada di pasar, di mana-mana. Ada pula yang jalan-jalan dari rumah ke rumah, tempat-tempat yang orang banyak memberikan nasihat. Ada salah satu keluarga kita yaitu dari Pulau Seram, khususnya dari Geser, berangkat ke Irian dalam pembebasan Irian Barat dari pangkuan penjajahan. Mereka berdua, satu perahu atau satu pole-pole kata orang di sini, tanpa mesin. Mereka dayung, namun sekali dayung, begitu pula sampai kepada tempat tujuan, yaitu di Irian. Saya ambil singkat sejarah beliau, yaitu salah satu ahlu sunnah, seorang wali Allah yang tidak dikenal.
Bapak Ibrahim Laparanga. Beliau dengan ikhlas ingin membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Sinyal dari presiden pertama yaitu Pak Karno, sehingga dengan ikhlas demi Irian Barat kembali ke pangkuan ibu pertiwi, mereka dayung menuju Irian. Lalu mereka tiba di Irian. Mereka mencari satu goa untuk tempat istirahat mereka atau persembunyian mereka. Setelah itu mereka menyatu bersama masyarakat, menanyakan kepada mereka RI atau Belanda. Sehingga ada yang menyatakan RI, mereka mau menyatakan Belanda, mereka juga takut pada orang ini. Namun mempersingkat cerita, satu waktu Belanda tahu bahwa ini adalah satu mata-mata Indonesia, sehingga Belanda tangkap beliau, disiksa dengan segala macam siksaan, tapi beliau tetap senyum tegar, ingin menurunkan bendera Belanda dan mengibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat. Beliau disiksa, ditarik dengan mobil, diikat, ditarik dengan mobil, lalu bawa ke lapangan, ditaruh di dalam karung, kumpulkan karung-karung beras dulu, yang karung-karung goni kata orang di sini, lalu dibakar hidup-hidup. Apa kata pimpinan Belanda tadi? Matilah kau di situ. Setelah sudah terbakar, kata pimpinan orang Belanda, mati, tidak bisa lagi kau bergerak, kau hancur situ bersama. Apa kata beliau? Beliau sudah ada di belakang Belanda tadi, lalu dia ikuti apa yang Belanda katakan tadi, bahwa iya, matilah dia. Setelah beliau kaget, Belanda ini kaget, lihat, oh, kok kau, siapa yang dibakar? Panggil orang yang dibakar, yang bakar tadi semua, bahas, kau bakar siapa? Itu bapak itu. Nah ini orang kaget mereka semua karena tidak ada siksaan, dengan segala macam siksaan tidak bisa, dan beliau tetap senyum, ingin mengibarkan bendera Sang Merah Putih di pangkuan ibu pertiwi. Singkat cerita, beliau diikat dengan rantai kapal. Si dikarung diikat dengan rantai kapal, lalu kapal berlayar jauh sampai dengan tidak kelihatan lagi Tanjung. Lalu diperintahkan bahwa buang di situ. Setelah sudah dibuang, apa kata Belanda di sini? Itu baru kau ras, kau mati ikut di situ. Lalu beliau ada lagi di belakang Belanda tadi, lalu beliau sama apa yang Belanda tadi perintahkan bahwa kau dibuang di situ dan kau mati di situ terus. Beliau juga ikut pembicaraan Belanda. Dia mati di situ. Kaget Belanda lihat begini ada di belakang. Itulah para Ahlus Sunnah. Singkat cerita, dia dibebaskan dalam pengawasan karena tidak ada satu siksaan pun yang bisa
beliau. Lalu beliau atur salah satu perempuan Irian pakai cawat dengan bendera merah putih. Dan tidak kelihatan kalau putih yang putih saya merah-merah cawat itu untuk kasih naik bendera tadi, untuk turunkan bendera Belanda. Perempuan ini bersedia setelah dilatih sedemikian rupa, setelah bendera Belanda tadi diturunkan, bendera merah putih dinaikkan, ikut tali itu tadi, tali bendera. Lalu beliau cerita dengan Belanda yang ada di situ, antik-antik Belanda yang ada di situ. Sedangkan yang jaga di pos tadi semuanya ketiduran pada siang hari, pada pagi hari. Beliau asik cerita, apa kata Belanda? Menyerahlah kau. Apa kata beliau? Saya tidak akan menyerah sebelum bendera merah putih berkibar di Irian Barat. Kaget Belanda tadi nganga ke bendera yang ada di pos. Merah putih sudah di atas, bendera Belanda sudah diturunkan. Akhirnya pengakuan Belanda bahwa mereka menyerah. Cerita singkat, itulah perjalanan para wali-wali Allah membela bangsa dan negara, khususnya membela umat manusia. Seandainya beliau disiksa lalu beliau membalas hanya dengan satu kata, mereka semua akan habis. Tapi beliau tidak bersifat seperti itu. Beliau menyayangi semua umat ciptaan Allah. Itulah salah satu para ahlu sunnah wal jamaah, wali Allah yang ada di Maluku. Begitu banyak yang ada dengan masing-masing punya sejarah, masing-masing perjalanan. Untuk itu, mari kita ikuti perjalanan mereka untuk mencintai semua makhluk ciptaan Allah. Kita cintai diri kita, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, para pimpinan-pimpinan kita. Kita cintai mereka, kita sayangi mereka, apapun dia, siapapun dia, agama apapun dia. Urusan politik itu urusan pribadi mereka masing-masing. Tapi urusan kita saling mencintai semua ciptaan Allah. Kita dukung para pimpinan kita dalam menjalankan roda pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Cintailah mereka, sayangilah mereka. Itulah cerita singkat para wali Allah, pekerjaan para ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, kita akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina